Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan ta'lim kita, yaitu dalam kitab Fadilah Sedekah, bab anjuran zuhud dan qanaah, di hadis yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yaqulu ya bana Adam tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka fa illa taf'al mala'tu sadraka sulan walam asudda faqrak. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sibukkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memberikan kekayaan di hatimu, dan aku akan menghilangkan kemiskinan darimu. Jika tidak, aku akan memasukkan dalam dirimu kesibukan, sedangkan aku tidak akan menghilangkan kemiskinanmu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Keterangan, masalah ini telah disebutkan dalam beberapa riwayat dengan hadis yang berbeda. Imran bin Husain radhiyallahu an menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selalu bertawajjuh kepada Allah, maka Allah akan menyempurnakan semua keperluannya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang hanya sibuk dengan urusan dunia dan hanya memikirkan dunia saja, maka Allah akan menyerahkannya kepada dunia, dan ia hanya akan memperoleh apa yang telah menjadi bagiannya. Anas radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang perhatiannya hanya tertuju pada dunia dan tujuan hidupnya hanya untuk mencari dunia, ia berpergian untuk keperluan dunia dan senantiasa memikirkan dunia, maka Allah akan membentangkan di hadapan matanya perasaan takut kepada kemiskinan dan kelaparan, dan ia akan menghabiskan waktunya untuk memikirkan dan mengkhawatirkan dunia, sedangkan ia hanya akan mendapatkan sekedar yang telah ditakdirkan untuknya. Barang siapa yang menumpukkan perhatiannya kepada akhirat dan senantiasa memikirkan akhirat, maka Allah akan menyelamatkannya dari kegelisahan dan kebimbangan mengenai dunia. Allah akan mengaruniakan kepadanya rasa puas dan tidak berhajat kepada benda dunia. Allah akan mempermudah segala urusannya, dan dunia akan datang sendiri dalam keadaan hina. Dalam kitab Targhib. Datang sendiri dalam keadaan hina maksudnya adalah apa yang telah ditakdirkan akan mendatanginya, walaupun ia tidak mengharapkannya. Sebab dalam banyak hadis diriwayatkan bahwa rezeki yang ditakdirkan akan mencari pemiliknya sebagaimana kematian mencarinya. Apabila rezeki itu mencarinya lalu menemuinya, dalam keadaan bagaimanapun ia tentu akan memperolehnya. Merupakan suatu kehinaan bagi rezeki jika ia datang sendiri kepada pemiliknya, sedangkan pemiliknya tidak memperdulikannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencari sesuatu yang ada di sisi Allah, maka langit akan menjadi peneduh baginya dan bumi akan menjadi tempat tidurnya.
orang yang tidak berhajat kepada dunia, ia akan makan roti tanpa mengusahakannya. Ia akan memakan buah tanpa mengusahakannya. Ia senantiasa bertawakal kepada Allah dan senantiasa berjuang untuk memperoleh ridhonya. Maka Allah akan memberi tanggung jawab kepada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi agar menyampaikan rezeki kepadanya. Sedangkan langit dan bumi akan berusaha untuk menyampaikan rezeki kepadanya dan tidak melengah-lengahkan dalam memberikan keperluannya berupa rezeki yang halal, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa perhitungan. Dalam kitab Durrul Mansur. Dalam hadis yang lain disebutkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah telah berceramah di Masjid Khaif, yaitu di Mina. Setelah memuji Allah, beliau bersabda, barang siapa yang tujuannya hanya mencari dunia, maka Allah akan menjadikan segala urusannya sulit. Ia akan selalu mengalami kemiskinan dan kesempitan, sehingga ia selalu sibuk untuk menyelesaikannya. Tetapi ia tidak dapat memperoleh rezeki lebih banyak dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Abu Dzar radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasulullah, barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk dunia, maka Allah tidak ada hubungan dengannya. Dan barang siapa yang tidak memikirkan kebaikan orang-orang Islam, maka Allah tidak ada hubungan dengannya. Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, ada 4 perkara yang merupakan tanda-tanda kemalangan nasib. 1. Matanya kering, tidak pernah menangis karena takut kepada Allah. 2. Hati yang keras, tidak mempedulikan akhirat, tidak menaruh belas kasihan kepada orang lain, dan hatinya tidak lembut. 3. Panjang angan-angan. Yang keempat, tamak dan loba kepada dunia. Suatu ketika Abu Darda radhiyallahu an memberi peringatan, wahai manusia, apakah yang telah terjadi pada kalian? Aku melihat jumlah ulama di kalangan kalian semakin berkurang karena wafat. Orang-orang jahil di kalangan kalian tidak mempelajari ilmu. Belajarlah ilmu sebelum semua ulama meninggal dunia. Ilmu akan berakhir dengan meninggalnya mereka. Aku melihat kalian sangat tamak untuk mengumpulkan apa yang telah menjadi tanggung jawab Allah, yaitu rezeki. Dan kalian mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kalian, yaitu ilmu dan amal di hadapan Allah. Aku melihat orang-orang paling jahat di kalangan kalian adalah orang-orang yang menganggap zakat sebagai cukai dan menunaikan solat tidak tepat pada waktunya, serta tidak mempedulikan membaca Al-Quran. Dalam kitab Tambihul Ghafilin. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengar 1 buah hadis dalam bab anjuran zuhud dan qanaah. Semoga apa yang kita telah dengar ini Allah berikan kekuatan untuk kita mengamalkan dan menyampaikannya. Dan untuk sempurnanya majelis kita tutup majelis kita dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.